Halo semua, selamat datang kembali di channel Si Celana Kotak, yaitu channel membahas tentang fakta unik dan juga misteri yang ada pada kartun SpongeBob SquarePants. Sebelum masuk ke pembahasan konten dari video ini, terlebih dahulu jangan lupa untuk subscribe channel ini, serta berikan like, komen, dan share video ini ke sesama teman kalian yang juga penggemar kartun SpongeBob. Setelah hampir semua fakta profil dari karakter utama yang sudah admin bahas di channel ini, nah sepertinya hanya tinggal beberapa karakter lagi yang statusnya ini juga masih diragukan apakah mereka adalah karakter utama ataupun karakter figuran. Ya karena kemunculan dari mereka itu terlihat sangat jarang sekali dan mereka juga hanya muncul dalam episode-episode tertentu saja. Ya, contoh dari karakter yang memiliki tipe tersebut siapa lagi kalau bukan Nyonya Puffs, ikan buntal yang menjadi guru mengemudinya SpongeBob. Berperan dan memiliki profesi sebagai guru mengemudi kapal di sekolah mengemudinya, membuat Nyonya Puff sering kali muncul di episode yang menampilkan ketika SpongeBob sedang tes mengemudi bersama dirinya saja. Namun di balik sosok lugu Nyonya Puff yang polos ini, ternyata terdapat rahasia tersembunyi yang menjadi alasan penyebab kenapa Nyonya Puff selalu dipenjara dan menjadi satu-satunya karakter yang paling banyak ditangkap polisi sampai dipenjara pada serial ini. Penasaran dengan apa saja sisi lain dari Nyonya Puff tersebut? Oke, tanpa basa-basi lagi, dan berikut ini adalah fakta profil Nyonya Puff yang mungkin belum kalian ketahui. Oh iya, sebelum masuk ke pembahasan videonya, terlebih dahulu admin mau ngasih tahu ke kalian nih guys, bahwa saat ini Si Celana Kotak sudah mempunyai official akun TikTok. Jadi semisal kalian menemukan akun lain yang mengatasnamakan Si Celana Kotak selain akun ini, bisa dipastikan kalau itu fake ya guys. Dan jangan lupa juga untuk follow akun TikToknya Si Celana Kotak untuk mendapatkan konten short eksklusif yang hanya admin upload di TikTok saja, seperti video ini contohnya. So, jangan lupa untuk follow dan nantikan setiap konten terbarunya dari akun TikTok Si Celana Kotak ini ya guys. Nyonya Puff atau yang biasa dipanggil dengan sebutan Mrs. Puff dan bernama panjang Poppy Puff adalah seorang tokoh karakter utama yang muncul dalam serial kartun SpongeBob SquarePants. Nyonya Puff merupakan seekor ikan buntal berspesies pufferfish dengan corak tubuhnya yang berwarna krim dan coklat, lalu disertai dengan adanya motif totol bintik-bintik. Berkat kemampuan tubuhnya yang merupakan spesies ikan buntal, membuat Nyonya Puff pun seringkali terhindar dari setiap kecelakaan yang dialaminya bersama dengan SpongeBob ketika sedang tes ujian mengemudi, dikarenakan struktur tubuhnya ini yang mirip seperti balon, sehingga membuat tubuhnya pun seketika mengembang besar bila terjadi suatu ancaman. Tidak diketahui tanggal dan tahun kapan Nyonya Puff lahir, ya karena sampai saat ini Nickelodeon belum mengonfirmasi soal hari ulang tahunnya Nyonya Puff. Namun bisa dipastikan bahwa usia Nyonya Puff saat ini hampir sama dengan Tuan Crab, yaitu sekitar umur 80-an tahun dengan tahun lahirnya sekitar tahun 1940-an. Dan hal tersebut juga terbukti dari usia pengisi suara Nyonya Puff yang saat ini sudah berumur 80-an tahun lebih. Tidak diketahui silsilah lengkap dari keluarganya Nyonya Puff, namun yang jelas untuk status Nyonya Puff sendiri saat ini adalah seorang janda yang telah kehilangan suaminya. Ya karena seperti yang diucapkannya melalui episode Krusty Love, menceritakan bahwa suami Nyonya Puff ini statusnya sudah lama mati akibat ditangkap oleh nelayan lalu dijadikan sebagai hiasan lampu. Namun meskipun Nyonya Puff adalah seorang janda, hal tersebut tidak membuatnya selalu merasa bersedih karena asmara. Ya karena sejak episode Krusty Love berlangsung, Nyonya Puff dengan Tuan Crab langsung berpacaran. Dan setidaknya umur dari hubungan mereka tersebut saat ini sudah mencapai 16 tahun lamanya. Ketika hal tersebut diucapkan langsung oleh Tuan Crab ketika dalam episode Whirly Brains. Dan dalam episode lainnya juga seringkali terlihat momen di mana Nyonya Puff yang selalu berkencan dengan Tuan Crab di sebuah restoran. Meskipun sudah memiliki Nyonya Puff sebagai kekasihnya, akan tetapi tingkah laku Tuan Crab bila bertemu dengan cewek cantik malah tidak terkendali. Ya buktinya bukannya menikahi Nyonya Puff yang statusnya ini adalah pacarnya, namun Tuan Crab malah menikahi Casina, yaitu sebuah robot uang cantik yang digunakan oleh Plankton untuk menipunya. Oke, balik lagi dengan fakta profilnya Nyonya Puff. Untuk saat ini, Nyonya Puff tinggal di dalam rumahnya yang memiliki bentuk seperti rumah para penduduk Bikini Bottom lainnya. Namun rumah dari Nyonya Puff terdapat halaman depan dan catnya berwarna pink dengan list berwarna kuning. Tinggal menetap di Bikini Bottom, sudah pasti bahwa Nyonya Puff mempunyai suatu pekerjaan yang ia lakukan di kota tersebut. Ya, pekerjaan yang dilakukan oleh Nyonya Puff adalah dengan menjadi guru ataupun instruktur mengemudi kapal di sekolah mengemudi yang didirikannya sendiri. Pada sekolah mengemudinya ini, Nyonya Puff sepertinya juga berperan merangkap jabatan sebagai pemilik, kepala sekolah, dan juga guru pengajar dari materi cara mengemudikan kapal beserta prosedur keselamatannya, dan materi tentang rambu lalu lintas serta marka jalan.
Akibat memiliki murid seperti SpongeBob yang selalu gagal tes mengemudi, membuat peran Nyonya Puff sebagai guru mengemudinya pun semakin menjadi sengsara. Bahkan Nyonya Puff pernah dipecat dari sekolah mengemudinya sendiri karena tidak bisa mengajari mengemudikan kapal yang benar kepada SpongeBob ketika dalam episode Mrs. Puff You're Fired. Kemudian sekolah mengemudi Nyonya Puff ini pun harus ditutup paksa oleh kepolisian Bikini Bottom karena saat itu kendaraan kapal sudah tidak digunakan lagi di Bikini Bottom, dan yang mereka gunakan saat ini adalah kendaraan gelembung dengan SpongeBob yang menjadi guru dari sekolah mengemudinya tersebut ketika dalam episode Burst Your Bubble. Dan yang lebih parahnya lagi, karena ulah SpongeBob yang telah menciptakan kekacauan ketika sedang mengemudi, hal tersebut menjadi kewajiban Nyonya Puff untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukan oleh SpongeBob tersebut kepada polisi, yang akhirnya malah berujung dengan Nyonya Puff yang langsung ditangkap kemudian dipenjara. Setidaknya, momen dimana Nyonya Puff yang dipenjara akibat ulah SpongeBob ini sudah terjadi sekitar 9 kali dan berlangsung dari season 1 sampai dengan season 13. Ya contohnya saja ketika di episode Hal Monitor, ketika Nyonya Puff yang harus mempertanggungjawabkan atas kekacauan yang telah SpongeBob perbuat, di episode No Free Rides karena aksi rebut-rebutan kapal bersama dengan SpongeBob, di episode Doing Time karena telah terjatuh dari atas langit dan menabrak sebuah truk sirup di depan panti jompo Sadie Souls, di episode Dichin karena lalai dalam membiarkan SpongeBob bolos dalam pelajaran mengemudinya, di episode Summer Job karena telah merobek catatan yang SpongeBob berikan, di episode Oral Report karena telah lalai dalam mengawasi tes mengemudi SpongeBob yang mengakibatkan kekacauan di Bikini Bottom, di episode Patrick Man karena telah difitnah oleh Patrick dan disangka sebagai seorang penjahat yang ingin mencuri kapal, di episode Bumper to Bumper karena dengan sengaja telah memberikan lisensi mengemudi kepada SpongeBob yang belum pantas untuk mendapatkannya, di episode Potato Puff karena telah lalai kembali dalam mengawasi tes mengemudi SpongeBob yang mengakibatkan kekacauan di Bikini Bottom. Nah, dari beberapa momen ketika Nyonya Puff di penjara tersebut dapat mengidentifikasikan bahwa karakter Nyonya Puff bukanlah karakter biasa saja dalam serial ini. Ya karena dari semua karakter lainnya yang ada dalam kartun SpongeBob, hanya Nyonya Puff sajalah yang sering terlibat dalam aksi kriminal dan sering dipenjara. Hal tersebut tentunya menimbulkan suatu pertanyaan yang janggal. Sebenarnya siapa identitas asli Nyonya Puff ini dan kenapa ia selalu terlibat dalam tindakan kriminal? Usut punya usut, ternyata masa lalu Nyonya Puff memang tidak luput dari berbagai macam aksi kriminal yang selalu ia lakukan sebelumnya. Ya karena hal tersebut terbukti dari adanya sebuah berita di salah satu artikel koran yang muncul dalam episode Like House Louie, yang dimana artikel tersebut memberitakan bahwa dahulu ada seorang ikan buntal yang berprofesi sebagai guru sekolah mengemudi kapal yang telah kabur dari kota New Kelp City setelah melakukan aksi kriminalnya. Dan di situ juga terpampang jelas foto dari Nyonya Puff. Lalu juga yang lebih mengejutkannya lagi, terungkap melalui episode Potato Puff bahwa ada sekelompok geng bandit muncul di episode tersebut yang mengenali identitas asli Nyonya Puff sebagai Puff the Tough, yaitu seorang mantan bandit bos mereka yang juga pernah menjadi petarung gulat. Dan bukti bahwa Nyonya Puff pernah menjadi bandit lagi-lagi diperlihatkan ketika pada episode No Free Rides yang menampilkan adegan Nyonya Puff mencuri kapal barunya SpongeBob, serta episode Potato Puff yang menampilkan Nyonya Puff mencuri kentang di dalam kapal selamnya narator Prancis. Dan untuk semua peralatan yang digunakan oleh Nyonya Puff untuk melakukan aksi kriminalnya ini juga diperlihatkan pada episode SpongeBob Long Pants, yang dimana ternyata di dalam kamar tidurnya Nyonya Puff tersimpan banyak sekali tumpukan box yang berisi senjata. Akibat masa lalunya yang merupakan seorang mantan kriminal dan juga buronan kota New Kelp City, membuat kehidupan Nyonya Puff pun sekarang yang tinggal di Bikini Bottom selalu dihantui oleh rasa takut dan kecemasan. Lalu terkadang Nyonya Puff seringkali berhalusinasi sendiri membayangkan setiap hal yang akan terjadi pada dirinya. Banyak teori yang mengatakan bahwa penyebab kenapa Nyonya Puff selalu merasa takut dan cemas ini karena ia mengidap penyakit post traumatic stress disorder atau gangguan stres pasca trauma pada kehidupannya dahulu. Oleh sebab itu, untuk menghilangkan gangguan stresnya, Nyonya Puff pun melakukan aktivitas favoritnya, yaitu mendengarkan musik rock dan memakan buah apel. Nah, yang admin sukai dari karakter Nyonya Puff, walaupun adalah seorang kriminal, adalah semangatnya yang tidak pernah pudar untuk mengajari SpongeBob cara memudikan kapal yang benar. Ya misalnya saja, seperti pada momen berikut ini. Aku berjanji bahwa selama murid-muridku berniat untuk belajar, aku tidak akan pernah menyerah. Lalu terakhir, karakter Nyonya Puff ini diisi suara oleh Mary Jo Catlett sebagai dubber untuk versi bahasa Inggrisnya. Dan untuk versi bahasa Indonesianya, diisi suara oleh almarhum Bu Dewi Indah Jaya.
Oke, mungkin segitu saja rangkuman singkat tentang fakta profilnya Nyonya Puff. Kalau kalian punya fakta lainnya tentang Nyonya Puff yang mungkin belum admin sebutkan di dalam video ini, bisa komen di bawah aja ya guys. Selanjutnya, kira-kira profil karakter siapa lagi nih guys yang akan admin si celana kotak bahas? Tentukan pilihanmu ya dengan cara komen di bawah. Dan bagi kalian yang ingin request tentang pembahasan fakta dan misteri yang ada di kartun SpongeBob juga bisa komen di bawah ya guys dengan mencantumkan hashtag Tanya SpongeBob. Karena nantinya pertanyaan dengan topik yang menarik akan dijadikan sebagai pembahasan materi untuk konten video selanjutnya. Dan jangan lupa untuk follow akun sosial media si celana kotak lainnya yang linknya sudah mencantumkan pada kolom deskripsi. Oke, see you next time guys. Sampai bertemu di video selanjutnya.